dengan kuasa darah anak domba Allah. Meteraikan tempat ini, kuduskan tempat ini, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Meteraikan hati kami, tanah hati kami, sehingga tanah hati kami siap menerima firman-Mu. Benih ilahi, benih firman Tuhan. Biarlah kami mendengarkannya, entah itu keras atau lembut. Biarlah Bapa mau mendidik kami melalui firman ini. Hajar kami apabila hati kami keras, Tuhan. Lembutkan hati kami, Tuhan. Dan mari berbicara pada kami, Tuhan. Kuasai kami semua, dari anak-anak sekolah minggu sampai pada kami yang beruban orang tua. Biarlah kami siap, kami mau taat pada firman-Mu, kami mau tunduk pada firman-Mu, dan kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan tubuh, jiwa, roh hamba-Mu. Hamba-Mu tolak setiap roh puji-pujian daripada manusia. Hamba tolak semuanya itu, karena hanya Engkau Aba ya Bapa yang layak dipuji dan disembah melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Puji Tuhan, mari kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghormati firman Tuhan, saya sambut kita semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah Allah, Allah adalah firman-Nya sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10 sama-sama. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati di pagi hari ini, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara tradisional Bapak Ibu kekasih-kasih, penulis kitab Tawarik ini diyakini bahwa yang ditulisnya adalah Esra, karena dari bahasa penulisannya itu mirip sekali dengan kitab Esra yang ditulis oleh Esra sendiri. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, Esra yang memimpin gelombang pembuangan orang Israel ya di Babel. Esra yang memimpin mereka untuk kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan para ahli modern menyebut penulis kitab Tawarik ini adalah sang penulis Tawarik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dari silsilah suku Yehuda yang sangat panjang sekali, Tuhan menyelipkan kisah Yabes ya. 2 ayat ini mengisahkan tentang kisah Yabes ya. Kisah yang singkat, padat, dan sungguh
Ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengarkan tentang kisah ini, tetapi firman Tuhan selalu baru tiap hari. Firman Tuhan hari ini adalah kebutuhan hari ini, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Dan kisah ini juga dituliskan dan sangat penting sekali bagi para pembaca mula-mula, yaitu orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan Babel. Mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu kekasih, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya, Alkitab menyaksikan bahwa ibu Yabes melahirkan dengan kesakitan, bukan hanya
kemuliaan Tuhan. Iman yang dapat memindahkan gunung, saudara-saudara. Mari kita lihat Yabes dan kita contohi dia, ya. Doa Yabes adalah doa yang menggoncangkan surga. Doa Yabes adalah doa yang menggoncangkan hati Tuhan. Doa Yabes adalah doa yang meraih hati Bapa Allah Israel. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, ya. Sebab apa? Yabes dia yakin Allah Israel adalah pemegang kunci berkat, ya. Dia yakin bahwa Allah Israel adalah pemegang kunci, ya, kunci berkat langit dan bumi, kunci berkat samudra raya, kunci berkat bangsa-bangsa. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, ya, bagi Allah Israel. Dia yakin bahwa Allah Israel mampu membalikan dia yakin Allah Israel mampu membalikan keadaannya yang sangat miskin, yang sangat susah, yang sangat sedih. Kekasih Tuhan, ya. Maka dia tidak peduli dengan pengertian daripada namanya. Dia tidak peduli dengan label cap yang diberikan orang kepadanya, tetapi yang dia pandang hanya Allah Israel. Kekasih Tuhan, ya. Nama Yabes yang begitu negatif, tapi dia tidak peduli. Dia tidak fokus kepada kejelekan namanya, tapi dia hanya fokus kepada Allah Israel. Ketika, ya, orang memanggil dia, orang menghina dia, dia tidak galau. Ketika orang menghina dia, dia tidak tersinggung, tetapi dia hanya fokus kepada Allah Israel. Kekasih Tuhan, sebab apa? Ya, masa dia berprinsip begini, masa lalunya itu tidak mendikte masanya yang akan datang, masa sekarang dan masa yang akan datang, ya. Maka kekasih Tuhan, Yabes dia tampil dengan ambisi ilahi, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yabes tampil dengan ego ilahi. Yabes tampil dengan gigi. Yabes tampil dengan tangguh, kekasih Tuhan. Dan dia tampil, Yabes tampil dengan iman dan doa yang radikal, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sekalipun ibu Yabes melahirkan dia dengan nama yang negatif, nama yang membuat dia sakit, menderita, tetapi iman dan doa daripada Yabes melahirkan masa depan yang sangat cemerlang, mulia dan cemerlang. Puji nama Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Yabes bertumbuh menjadi pria yang lebih dimuliakan dimuliakan Allah, ya. Dia dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Dia tampil beda. Mari kita tampil beda. Kita jangan sama seperti yang lain. Kita jangan sama seperti dunia ini, tetapi mari kita tampil beda, kekasih Tuhan, ya. Dan dia dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan di sini dalam bahasa Ibrani memiliki dua pengertian. Satu pengertian negatif, satu pengertian positif. Kita melihat pengertian negatif bahwa bahwa dimuliakan dalam hal negatif ini, ya, artinya masa depan yang suram, sangat negatif sekali, ya. Karena siklus kesedihan dan penderitaan yang menghimpitnya membuat Yabes seperti katak di bawah tempurung, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hidupnya diwarnai dengan kesedihan dan berbagai penderitaan. Yabes akrab dengan duka cita. Yabes terjepit dengan kesusahan. Yabes dicap dengan sangat-sangat negatif. Namun arti positif, kita melihat arti positif, dimuliakan dalam arti positif di sini adalah Yabes dimuliakan. Yabes kaya, Yabes berkelimpahan, Yabes dihargai, kekasih Tuhan. Dan bukti daripada iman dan doa daripada Yabes, doanya menembus langit, sebagaikan doanya itu menembus langit, ya. Bagaikan, ya, dia bersama
jalan berkat dengan berlipat-lipat kali ganda ya. Kekasih Tuhan bukan sekedar cukup, tetapi berlipat-lipat, berlimpah-limpah kasih setia Tuhan ya. Dan Yabes memohon ini, doa ini juga ketika dia mohon berkat itu, dia juga harus siap untuk menerima dengan kerendahan hati. Kadang kita menerima berkat Tuhan dengan kesombongan, keangkuhan. Ketika kita dapat terus kita pamer, kita begini dan begitu, dan kita tidak siap menerima berkat Tuhan, sehingga ketika Tuhan memberkati kita, uang merah-merah sudah di tangan, maka kita cepat mau ke sana ke sini, cepat itu uang itu habis ya. Kekasih, maka Yabes dia siap dengan rendah hati menerima berkat Tuhan. Dia dengan siap hati menerima dengan hati yang rendah. Dan kita maju yang kedua adalah dan memperluas daerahku. Kekasih Tuhan, Yabes minta kepada Allah Israel untuk memperluas daerahnya ya. Dalam konteks di sini adalah Israel sebagai tanah warisan ya. Itu sebagai ya berkat jasmani, tanah warisan untuk orang Israel ya. Dan warisan secara rohani adalah yang dia minta Tuhan memperluas ya, membuat dia berdampak ya, berguna bagi orang, dan juga Tuhan memperbesar kapasitasnya ya, pengaruhnya. Dia punya pengaruh, tapi pengaruh yang memberikan berkat, menjadi berkat, dan kekuasaan, juga tanggung jawab ya. Kalau kita sekarang ini perluasan usaha di dalam pekerjaan, perluasan pelayanan ya. Kalau kemarin itu kita menjadi guru sekolah minggu, sekarang naik menjadi worship leader, sekarang naik menjadi majelis. Itu perluasan pekerjaan dalam pelayanan, kekasih Tuhan ya. Di dalam anak-anak dalam masa pendidikan ya, perluasan di dalam pendidikan, relasi ya, dan juga peluang untuk berkembang ya. Usaha-usaha dari Bapak Ibu kekasih Tuhan ya, Tuhan membuatnya menjadi berkembang ya, dan bertambah-tambah, berperluasan berkat untuk menjadi berkat. Kita minta itu punya tujuan, kita minta sesuatu kepada Tuhan itu harus kita punya visi, kita punya tujuan. Kalau kita minta itu untuk ya, kita minta berkat, kita minta karunia itu untuk kita membangun kerajaan Allah di bumi ini, maka percaya pasti Tuhan memberikannya ya. Lalu yang ketiga, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Ini adalah ungkapan hati daripada Yabes, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ini adalah ungkapan hatinya, dia memohon agar tangan Tuhan menyertainya selalu, sebab dia sadar ketika tangan Tuhan terlepas dari dia, maka maut yang dia temui di depan. Sekali selangkah saja hidup kita dengan maut, tetapi ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan mengalaukan segala maut itu, kekasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Jadi Yabes dia meminta supaya Tuhan menopangnya dengan tangannya yang perkasa ya, kekasih Tuhan. Dan yang keempat, dan melindungi aku daripada malapetaka. Ini permohonan Yabes. Dia memohon kepada Tuhan, ada Allah Israel melindunginya dari segala malapetaka, dan juga yang Allah Israel melindungi dia dari godaan dosa. Sebab ketika kita melakukan dosa, kita ada di dalam dosa dan berbuah menjadi mata, maka itu akan membawa kita kepada malapetaka dan maut, kekasih Tuhan. Untuk itu dia minta agar Tuhan mau membawa dia senantiasa dengan tangannya. Setiap keputusan dia mau Tuhan yang berdaulat di dalam dia, sehingga setiap keputusannya dia ambil adalah keputusan yang bersumber dari Allah-nya, Allah Israel. Puji nama Tuhan Yesus ya. Dan dia minta supaya Allah Israel mengajari dia, sehingga dia senantiasa terlindungi dari mara bahaya, dia terlindungi daripada malapetaka dan sengatan maut, kekasih Tuhan. Lalu kita melihat yang kelima ya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah di sini ya, Yabes
dan dia minta supaya Tuhan yang memimpin dia, ya. Dan kekasih Tuhan, kita melihat bahwa doa Yabes, ya, yang sangat menakjubkan itu, maka akhir dari ayat yang ke-10 dari bacaan kita, ya, bahwa dikatakan bahwa Allah mengabulkan permintaan Yabes. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Allah Israel, ya. Kita bangga, kita berbahagia, bersuka cita ketika doa-doa kita dikabulkan. Namun kita juga, ya, harus terus bersuka cita kalau doa-doa kita belum dijawab. Paulus itu, ya, kekurangan apa Paulus itu? Dia punya iman, pengiringan kepada Tuhan, tetapi 3 kali dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Tuhan cuma Paulus dia minta supaya Tuhan mencabut duri dalam daging. Penderitaannya itu bagaikan duri dalam daging dia yang sakit, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Makanya biasa saya dalam pelayanan, ketika saya sudah mendoakan orang dan ketika segala sesuatu sudah dibereskan semua, sudah ada pemberesan diri, tapi masih sakit, itu berarti itu proses duri dalam daging. Jadi tetap bersuka cita, bersyukur. Karena apa? Duri itu Tuhan mengizinkan duri itu, ketika duri tusuk terasa sakit, kita ingat kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, ya. Jadi doa Yabes sanggup menggoncangkan sorga. Maukah doa-doa Bapak Ibu kekasih Tuhan menggoncangkan sorga, meraih hati Allah? Belajar dari doa Yabes, ya. Berdoa seperti Yabes. Ada pola doa Bapa kami juga, ya. Yang paling penting kita melihat pola doa Bapa kami. Pertama itu memuji-muji Tuhan, ya, memberikan kemuliaan bagi Tuhan dulu, ya. Tetapi dicatat juga, ya, doa dan kisah Yabes di sini, ya, mesti kita teladani, kita contohi. Doa Yabes tidak berputar-putar di padang gurun. Doa Yabes singkat dan jelas, ya. Doa Yabes penuh iman. Mungkin kalau doa kita hanya kata-kata, kita mengucapkan kata-kata supaya kata-katanya bagus, ya, tapi di dalamnya ini iman yang keropos. Untuk itu mari ketika ucapan keluar dari bibir itu keluar dari hati yang penuh meluap-luap dengan iman seperti iman Yabes, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Dan mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, mungkin saat kita menderita tidak ada orang yang melihat, tetapi ingat Tuhan melihat. Di saat engkau sendiri di tempat doamu, ya, doamu yang tersembunyi, hatimu yang tersembunyi, tapi Tuhan melihat dari kebisuannya. Tuhan melihat di tempatnya yang maha tinggi, ya. Jadi di dalam kesusahan kita percaya ada saatnya Tuhan membalikan keadaan kita dari penderitaan kepada kemuliaan. Sebab Tuhan mengubah doa daripada Yabes, dari penderitaan kepada kemuliaan, dari kesedihan menjadi sukacita, dari kemiskinan menjadi berkat yang berlimpah-limpah, kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita berbahagia, kita bersukacita, kita terhibur dengan doa Yabes ini, ya. Dia melihat penderitaan dan kesakitan daripada Yabes, Allah sanggup mengubahkan dia, ya, dari keadaan yang dililit kesakitan, penderitaan, kemiskinan, dan Yabes diberkati dengan berlimpah-limpah. Maka kekasih Tuhan, saya mau bilang, siapakah kita di masa lalu kita, ataupun siapakah kita di masa sekarang ini? Mungkin dulu, ya, masa lalu kita tidak baik, masa lalu kita mungkin seperti Yabes, tetapi sekarang ketika kita ada di rumah Tuhan, berarti Tuhan sudah membalikan keadaan kita. Dari dulu di tempat sampah, Tuhan sudah membawa kita di dalam bait Allah yang kudus, luar biasa. Bahkan kita dimuliakan, lebih dimuliakan daripada yang lainnya, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bagaimana Tuhan melihat bagaimana karakter kita dulu, ya. Tuhan melihat karakter kita yang sekarang. Kalau yang sudah berubah dari dulu yang jahat ke sekarang, tetapi kalau yang sekarang sementara jahat, maka percaya bahwa Tuhan akan membalikan keadaan kita. Besok-besok keluar dari rumah Tuhan ini
lagi. Biasanya buat khotbah itu selalu panjang-panjang, tapi ini sudah mau selesai. Haleluya. Ya, Galatia 5 ayat 22, cepat anak-anak Tuhan, siapa yang sudah dapat? Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesejahtera. Iya, baik sekali. Bapak Ibu, seseorang itu walaupun lihat dia berapi-api di dalam pelayanannya, tetapi lihat buktinya. Buktinya ada di Galatia 5 ayat 22. Hebat dia berapi-api dalam berdoa. Hebat dia berapi-api dalam khotbah. Tapi lihat dulu kalau dia pulang di rumah, ya perhatikan, lihat itu buktinya ada atau tidak. Untuk itu ya, untuk mendeteksi ya seseorang yang benar-benar ada di dalam Tuhan ya, sebagai hamba yang setia, lihat itu buktinya ada tidak buah-buah roh, 9 buah roh. Ya, jangan ya di dalam pelayanan, tetapi akhirnya di dalam Galatia 5:19 ayat 21, Kakak Dandi, puji nama Tuhan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan 18 dari 18. akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak boleh di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus sampai 21. Penyembahan berhala. Perseteruan, Terus perselisihan. iri hati, Ya. kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, mustafora, dan sebagian terhadap semua itu. Peringatan kamu seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ya, hal-hal yang demikian. Pulang baca baik-baik ayat mulai dari 18 sampai dengan 22 itu ya. Dari 18 sampai 21 itu baca baik-baik, sebab ketika kita ada di dalam perbuatan-perbuatan itu, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kekasih Tuhan, kita harus memiliki buah-buah roh ya. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara bukan karena daunnya lebat. Tuhan mencari-cari, tetapi tidak ada buahnya, maka dia dikutuk. Kita mungkin kelihatan rimbun, daun kita lebat sekali, tapi Tuhan cari-cari, tidak ada buahnya. Maka itu mari kita berbuah, kekasih Tuhan ya. Mari kita berbuah untuk Tuhan ya. Dan mari kita menjadi Yabes masa kini. Doa Yabes menjadi milik kita ketika kita mempribadikan firman ini di dalam kehidupan kita. Maka doa Yabes menjadi bagian kita, kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Iman Yabes tidak gampang ya. Iman Yabes dia tidak gampang tersinggung. Tadi saya katakan, dia tidak, ketika dia disinggung dia tidak merajuk, dia tidak tersinggung, kekasih Tuhan. Tetapi iman daripada Yabes dia gantungkan di atas ya. Dia gantungkan imannya di tangannya Tuhan Allah Israel ya. Maka mari kita gantungkan hidup kita. Kita miliki iman seperti doa Yabes, kekasih Tuhan. Tentang kemiskinan ini, Bapak Ibu kekasih-kasih, saya bersaksi tentang kemiskinan. Saya waktu masih kecil ya, saya dipelihara oleh orang, ada bukan keluarga, bukan orang tua saya. Dan ketika saya lepas dari susu, dipisahkan dari susu, di situ saya hidup, dan memang keadaan saya itu sangat miskin. Keadaan saya itu sangat susah. Saya kalau pakai baju satu itu ya, mungkin ada yang pernah menonton film Si Muka Kotor, Estrelita Si
kasih muka kotor, Maria cinta yang hilang. Itu saya seperti begitu. Saya cantik, rambut saya pirang, saya putih, tapi saya kotor sekali. Muka saya kotor, saya pakai baju satu itu ya, tidak ada lagi noda gambarnya gambar bunga. Saya ingat baju pink karena warna saya itu pink dan ada gambar bunga, tapi akhirnya semua berbunga-bunga, kotor-kotor sampai semua berbunga-bunga menutupi itu ya. Dan saya susah sekali, miskin sekali, saking saya jengkelnya itu ya. Saya punya baju saya ke sekolah itu saya pakai baju merah itu, terus saking saya jengkel. Satu sentak saya kelas berapa, saya pulang sekolah saya jengkel, saya buka baju, saya taruh saya punya bahu, saya pakai celana dalam saja, saya pulang di rumah. Saya pulang sampai di rumah saya dapat pukul sampai teler-teler kasih Tuhan. Dan akhirnya mama saya, keluarga saya itu mereka pulang pergi Ambon, pulang pergi Jakarta, ya. Itu saya cuma lihat seperti apa merindukan bulan, apa yang merindukan bulan itu ya, si cebol merindukan bulan kasih Tuhan. Dan dalam hati saya, orang bilang kepada saya pada itu saya punya mama, saya punya papa, saya punya adik kakak, tapi tidak pernah mereka terbuka dengan saya, bilang satu orang pun ya. Makanya saya kepahitan dengan mereka sampai mama saya sudah meninggal pun saya masih kepahitan. Sampai saya di sekolah Alkitab dulu baru itu kepahitan itu diselesaikan. Saya pahit sekali sama kakak-kakak saya juga. Jadi ketika itu saya sampai di Ambon, ketika saya sampai di Ambon baru saya cinta sama keluarga mama saya. Sampai di Ambon baru saya merasakan kakak-kakak saya yang ada di Ambon. Salah satunya kakak Ita itu mereka bisa meluk saya, mereka bisa sayang saya, dan saya merasakan itu ya, kasih Tuhan. Dan saya ke Jakarta, tapi itulah seperti si cebol merindukan bulan, tidak pernah itu terjadi. Siapa tahu akhirnya umur saya sudah 50-an ya, Tuhan bawa saya ke Cianjur, ke Jakarta, dan saya ada di Jakarta itu saya sudah masuk selung-belung Jakarta kasih Tuhan. Saya bersaksi bahwa saya tidak sangka kalau saya melayani di Jakarta. Tuhan bawa saya itu di Tugu Monas itu, saya selalu di situ. Pokoknya saya harus ada di situ, saya membuktikan bahwa saya juga bisa datang di Jakarta. Haleluya. Jadi saya cuma bisa datang di Jakarta dan saya keliling-keliling ulang tahun saya yang beberapa itu dirayakan oleh anak saya sama-sama dengan kakak Ete, dengan anak-anaknya itu kami merayakan di satu mall besar di Jakarta Barat itu. Dulu mana saya tinggal di pinggir Tanjung dan saya pakai baju satu yang itu kotor-kotor ya, dan sungguh luar biasa. Dan saya mau menyaksikan waktu saya melahirkan ya, Tuhan membalikan keadaan saya dari kemiskinan sampai sekarang saya bisa pakai baju bagus. Haleluya. Dulu saya hanya pakai baju satu, tapi sekarang pun tidak bisa berganti-ganti baju. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan semua itu karena Tuhan membalikan keadaan saya. Dan saya mau menyaksikan saya melahirkan anak pertama itu juga saya merasakan. Anak pertama sampai anak keempat itu saya merasakan kesakitan semua. Semua anak saya yang 3 itu semua pakai oksigen. Mereka keluar itu tidak ada nafas karena saya kesulitan dalam melahirkan. Anak biru semua pakai oksigen, semua di inkubator 5 hari dulu baru bisa keluar. Yang paling parah ada yang pertama, ketika anak pertama saya dari Timor Leste, saya kembali datang di Leti dan saya melahirkan. Saya melahirkan itu anak yang saya lahirkan itu pertama itu dia punya kaki di luar, kaki kanan keluar di luar. Lalu bagaimana saya anak pertama kesulitan, kaki pertama waktu itu di Serwaru dan Bapak Menteri Loira yang menangani saya, dan akhirnya satu keluar. Tapi belum dulu Mama Gita Mirpe yang kita punya saudara juga, keluarga juga. Anak kaki pertama keluar, habis itu kaki kedua, terus tidak ada ketuban pecah, tidak ada mungkin karena sudah kering ketuban itu, jadi tidak ada campur lendir-lendir atau pelicin apa, tidak. Dan kaki kedua, setelah kaki kedua ditarik lagi badan terus, anak tidak salah 5 kilo, 4 atau 5 kilo, badan keluar, terus keluar, kemudian ditarik lagi tangan satu lalu keluar, lalu tangan satu itu cuma begini saja, tidak bisa keluar, terus sampai akhirnya semua orang itu waktu itu jam 3 sore, jam 3 dini hari, dan bukan hampir siang tuh, dini hari tuh. Jadi akhirnya saya melahirkan begitu susah
datang Bapak Menteri Lora, dia lihat begini, oh dia bilang sudah kita selamatkan dia punya mama saja, ibu saja. Nah dari situ saya tidak mau mengejar lagi, saya bilang saya mau mati saja, saya biar itu kakak-kakak saya, saudara-saudara saya menangis, papa kepala begini menangis, tapi tidak, akhirnya sudah pas mau pergi lupa gunting, Bapak Lora lupa gunting, mau pergi di Serwaro ambil gunting, ya mama Gita itu dia langsung dia naik di atas tempat tidur, dia kasih masuk saja tangan itu begitu, aduh sakitnya, dia kasih masuk tangan begitu lalu kasih, karena dia tidak tega untuk itu tangannya itu digunting, dirusakkan, akhirnya ditarik. Ketika bayi ditarik keluar langsung saya pendarahan, saya tidak sadar diri lagi, jadi dorong asap saya seperti asap kopra Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ini tapi saya tidak sadar, ketika sadar dulu baru mereka bilang. Jadi saya ditaruh air di botol, terus ini semua habis itu di tempat tidur yang pakai lantai, kemudian asap bikin bara dari bawah. Jadi saya bilang mereka asap saya seperti kopra. Jadi kesakitan penderitaan itu ya Tuhan sudah membalikannya. Tuhan sudah membalikan anak pertama yang sudah meninggal. Ya, saya kasih nama dia Philadelphia. Walaupun dia sudah meninggal, tapi hati saya senang, anak saya itu dia nama Philadelphia dan hari lahirnya itu sama dengan Ibu Gembala tanggal 8 Mei. Ya, puji nama Tuhan. Jadi ketika Ibu Gembala hari ulang tahun, saya juga ingat dia. Pernah mimpi, mama saya pernah mimpi, saya mimpi ada kakak satu ganteng sekali, putih, bagus sekali. Ketika kita semua orang datang serang kita, lawan kita, serang kita, terus ada kakak itu dia datang lalu dia bantu kita, dia hantam orang, saya bilang oh itu Tuhan kasih tunjuk Nyong punya kakak ya. Jadi inilah kesaksian saya, semoga menjadi berkat firman Tuhan yang kita dengar hari ini ya. Jangan takut, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita dari yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Saya bilang sama Mama Sin, saya bilang sama Heni, sama anak-anak mereka, saya bilang gini, jaga itu anak-anak baik-baik. Saya dulu tuh bawa anak-anak saya susah payah sekali, dari pokoknya bawa mereka kecil-kecil, bawa mereka, tapi akhirnya sekarang ya anak saya 2 sudah ada, mereka kerja di Jakarta. Tuhan sangat membalikan keadaan saya tanpa saya sadar. Dulu kan saya masih belum tahu apa-apa, jadi saya belum tahu ini doa Yabes seperti apa. Tapi sekarang Bapak Ibu ketika mendengarkan doa Yabes ini harusnya bersukacita, bersyukur dan belajar ya, belajar. Kemudian anak saya yang nomor 4 ini dia ada di sini dengan Israel. Puji nama Tuhan, dia sudah besar, dia sudah tolong saya. Maka Heni dengan anaknya, Mama Si dengan anaknya, juga yang lain-lain percaya Tuhan ada, Tuhan bela, Tuhan membalikan keadaanmu menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Kemiskinanmu Tuhan ubah menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Kesedihanmu, kesakitan, kesusahanmu Tuhan mengubah menjadi kemuliaan. Nama Tuhan dimuliakan, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita percaya kita di hari ini, kita yang ada di rumah Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Saya mengundang singers dan worship leader maju tampil ke depan untuk kita mengaminkan firman Tuhan dengan doa Yabes. Kita mendeklarasi nyanyian ini merupakan deklarasi